Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya, pimpin doanya. Baik, teman-teman. Semuanya duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Nah, ditanya dulu ya, siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Izin jawab, Bu. Hadir Ya. semua, Bu. Wah, rajin-rajin ya kelas ini. Nah, sebelum masuk pada gerak lurus, coba kalian amati terlebih dahulu video yang Ibu berikan ini ya. Nah, kalian amati video itu bagaimana mobil itu bergerak ya. Nanti Ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan apa yang kalian amati? Sudah kalian amati? Nah, Ibu tanya, siapa yang mau menjelaskan? Sudah, Bu. Siapa yang mau menjelaskannya? Baik, Bu. Saya akan menjelaskannya, Bu. Ya, silahkan, Siska. Dari video ini, tampak bahwa mobil mengalami perubahan jarak serta perubahan posisi atau perpindahan. Ini dinamakan dengan gerak. Ya, Bagaimana, Bu? ya, benar sekali, Siska. Ini merupakan peristiwa gerak. Nah, dari penjelasan Siska tadi, ada besaran fisik, yaitu jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan itu sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Kenapa berbeda dia? Karena jarak hanya memiliki nilai, sedangkan perpindahan merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah, Bu. Ya, benar. Jadi jarak itu merupakan besaran skalar dan perpindahan besaran vektor. Nah, selain itu ada juga besaran-besaran fisiknya, yaitu kecepatan dan percepatan. Kecepatan itu cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sedangkan percepatan adalah perubahan dari kecepatan. Nah, selanjutnya kita masuk pada gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua, ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau disebut dengan GLB itu gerak suatu benda dengan kecepatan konstan atau benda itu tidak mengalami percepatan. Nah, dari grafik ini kita lihat grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Dan yang satunya lagi grafik jarak terhadap waktu. Nah, ada yang bisa mencontohkan gerak lurus beraturan ini? Dila, Bu, Dila. Ya, Dila, silahkan. Contohnya itu, Bu, seperti sebuah mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan yang tetap. Ya, jadi mobil itu melaju dengan kecepatan tetap di jalan tol. Nah, selanjutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB ini percepatannya yang tetap, sedangkan kecepatannya berubah-ubah. Nah, bisa
GLBB ini dibagi menjadi dua. Ada GLBB dipercepat, ada juga GLBB diperlambat. Nah, GLBB dipercepat itu kecepatannya semakin bertambah dan semakin cepat. Artinya percepatannya itu bernilai positif dan dia searah dengan gaya gravitasi. Nah, bisa memberikan contohnya siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Oh. Siapa? Siapa Saya yang GLBB jawab? dipercepat, Bu. Jadi pada saat naik sepeda di jalan yang menurun, otomatis kecepatan sepeda tersebut akan bertambah secara beraturan. Nah, benar sekali. Jadi ketika ada suatu contoh lagi, yaitu ketika buah kelapa jatuh dari pohonnya. Nah, itu juga merupakan GLBB dipercepat. Nah, selanjutnya GLBB diperlambat. GLBB diperlambat ini kecepatannya berkurang dan percepatannya bernilai negatif karena melawan arah gaya gravitasi. Nah, siapa yang mau memberikan contohnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Contohnya itu saat pesawat hendak mendarat, Bu. Juga suatu benda yang kita lemparkan secara vertikal ke atas, Bu. Ah, benar sekali. Jadi, itulah contoh dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan diperlambat. Nah, ini ada grafik hubungan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sampai di sini ada yang belum dipahami? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Nah, untuk minggu ini Ibu tidak memberikan soal atau latihannya. Nah, tapi kalian pelajari lagi materi ini di rumah, ya. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.